Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kali ini kita akan belajar tentang alat ukur listrik, yaitu pengukuran menggunakan ampermeter dan voltmeter. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah pengukuran menggunakan ampermeter dan voltmeter analog ya, karena kalau digital itu langsung sudah terbaca nilainya. Baik anak-anak, langsung saja. Yang pertama adalah tentang alat ukur listrik ampermeter. Jadi ampermeter ini adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar dari ampermeter. Di sini ada simbolnya A. Nah, artinya di sini adalah satuan dari kuat arus, yaitu ampere. Berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik ya, ampermeter. Kemudian cara memasangnya adalah seri. Jadi ampermeter ini dipasang secara seri dalam rangkaian. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini adalah ampermeter yang disimbolkan dengan A. Pada rangkaian tertutup, maka akan ada aliran arus listrik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan lampu akan bisa menyala. Kemudian yang kedua adalah alat ukur listrik yang disebut dengan voltmeter. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah gambar dari voltmeter. Di sini disimbolkan dengan V. Satuannya adalah volt untuk mengukur beda potensial atau tegangan. Nah, jadi di sini voltmeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan dalam rangkaian listrik. Dipasang paralel dalam rangkaian. Bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi kalau ampermeter tadi dirangkai secara seri, kalau voltmeter ini dipasang secara paralel. Nah, ini adalah lampunya, ini adalah sumber tegangannya. Kemudian untuk lebih jelasnya perhatikan pada gambar berikut. Jadi di sini adalah pemasangan dari voltmeter yang dirangkai secara paralel. Kemudian kita bisa membandingkan untuk pemasangan ampermeter dengan voltmeter. Pada gambar berikut ini bisa diketahui bahwa ampermeter dipasang secara seri, sedangkan voltmeter dipasang secara paralel terhadap R ini ya. Jadi dipasang secara paralel. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin mengetahui R yang ada di sini, maka juga demikian sama. Maka di sini untuk mengukur tegangan yang ada pada R2 ini misalnya, maka voltmeter dipasang secara paralel seperti ini ya. Jadi tetap untuk menentukan besarnya tegangan menggunakan voltmeter, maka harus dipasang secara paralel. Selanjutnya, cara membaca ampermeter dan voltmeter. Perhatikan dua gambar berikut. Di sini adalah gambar dari ampermeter, di sini adalah gambar dari voltmeter. Nah, di sini ada MA. MA ini artinya adalah satuannya miliampere, satuan untuk kuat arus yang diukur adalah miliampere, sedangkan V ini adalah volt. Nah, cara membaca ampermeter maupun voltmeter sama, yaitu hasil dari pengukuran ampermeter maupun voltmeter nilainya adalah sama dengan skala yang ditunjuk ini. Skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimumnya. Nah, di sini skala maksimumnya untuk ampermeternya adalah 100, demikian juga untuk voltmeternya ini adalah 100. Dikalikan batas ukur. Nah, batas ukur bisa dilihat dari sini. Nah, di sini yang dipasang kabelnya di angka 5, artinya batas ukurnya adalah 5 ampere. Yang ini berarti batas ukurnya adalah 300 volt. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya kuat arus ya, berdasarkan gambar ini, maka skala yang ditunjuk, berarti kan skala yang ditunjuk adalah 60 dibagi dengan skala maksimumnya. Skala maksimumnya adalah ini, 100.
Berarti 60 dibagi 100 dikalikan batas ukurnya adalah 5 miliampere. Nah, karena kabelnya terpasang pada 5 ampere. Apabila di sini kabelnya dipasang di sini, maka batas ukurnya adalah 10 miliampere. Nah, jadi di sini karena dipasang pada angka 5, maka batas ukurnya 5 ampere sehingga besarnya I sama dengan, ini nolnya dicoret, berarti 6/10 dikalikan 5, yaitu 30/10 atau sama dengan 3 miliampere. Nah, demikian untuk menentukan cara membaca ampere meter. Selanjutnya untuk voltmeter di sini sama saja. Skala yang ditunjuk di sini adalah angka 80. Kemudian skala maksimumnya adalah 100. Berarti nanti 80/100 dikalikan batas ukurnya adalah 300 watt. Bisa ditulis dengan 80/100 ya. Jadi di sini adalah yang ditunjuk 80. Skala maksimumnya adalah 100, berarti dibagi 100 dikali 300 watt. Dengan mencoret nolnya ini sehingga 80 kali 3 besarnya V sama dengan 240 watt. Selanjutnya contoh soal. Dari sini untuk contoh soalnya ini gabungan ya. Jadi ada gambar rangkaian ya yang ditanyakan adalah nilai hambatan R. Nah, karena di sini ada voltmeter dan ampere meter, maka pada hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Sehingga untuk menentukan R sama dengan V per I. Nah, karena yang ditanyakan adalah R di sini, maka untuk menentukan besarnya tegangan dan kuat arus, maka ditunjukkan dengan adanya voltmeter dan ampere meter ini. Berarti harus kita cari satu-satu berapa tegangannya dan berapa kuat arusnya. Nah, untuk mencari V-nya ini sama dengan, di sini sekalian ditunjuk adalah 2,5 dibagi dengan skala maksimalnya adalah 5 dikalikan batas ukurnya adalah 10 volt. Sehingga bisa ditulis V sama dengan ini 2,5 dibagi 5, ini skala maksimumnya, dikalikan batas ukurnya adalah 10 volt. Sehingga didapatkan V sama dengan ini setengah kali 10 yaitu 5 volt. Selanjutnya untuk ampere meter, nilai I yaitu 2,5 dibagi dengan skala maksimalnya adalah 5. Dikalikan dengan batas ukurnya 5, sehingga nilainya adalah, ini 5-nya dicoret menjadi 2,5 ampere. Nah, setelah diketahui nilai V dan I, maka bisa dicari besarnya R, yaitu V per I. Yaitu V-nya 5 dibagi 2,5, sehingga hasilnya sama dengan 2 ohm. Selanjutnya, anak-anak, sebagai tugas, silakan kalian kerjakan buku Pintar Belajar Fisika Saku Vindo Kinaria ya. Yang pertama adalah soal latihan 1.2, kemudian soal latihan 1.3 dan uji kompetensi rangkaian arus searah nomor 2 dan 8. Demikian anak-anak penjelasan tentang ampere meter dan voltmeter. Selamat belajar, jadilah orang yang sukses dengan berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.